Masih polos gitu ya, masih belum ada problem-problem yang untuk remaja gitu. Ya memang sih saya lihat mereka masih main apa tuh, potong-potong bareng, ya Bu, gendong-gendongan bareng gitu. Kalau saya sih murid pertama yang saya ajar sekarang sudah banyak yang kerja, Bu. Mendengar kabar ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi sarjana peternakan. Ya itu hal-hal yang membuat saya senang lah, dan mereka juga tidak putus kontak karena suka berhubungan lewat medsos mereka. Jadi ya ibu-ibu juga tetap semangat lah ya, siapa tahu nanti seperti saya suatu hari nanti melihat anak sukses ya, bahkan yang sudah menikah sudah punya cucu juga ini dari mereka ya, saya itu ya. Kalau kendala sih buat saya kadang-kala orang tua adalah yang bukannya mendukung program sekolah tuh, sudah tidak mendukung, tidak ada kerjasama. Nah itu kadang saya suka pusingnya di situ tuh. Ya jadi itulah Bu, kadang ada orang tua yang kalau kata orang Sunda mah culkajen lah, anaknya kayak dititipkan, dijemput, tidak mau tahu di rumahnya seperti apa. Jadi kalau kita tidak sevisi misi, orang tua dan sekolah itu susah sih kalau kata saya. Anak misalnya suruh nulis agenda saja, kata anak ngapain, mama juga nggak pernah ngisi. Nah seperti itulah, jadi kerjasama yang kurang lah dari waktu. Saya Siti Hajar Birlanti. Saya sudah mengajar sebetulnya dari tahun 1991, tapi mendapatkan SK pertama itu di tahun 1999 sampai sekarang. Dan saya mengajar di SD. Suka dukanya banyak sekali. Pengalaman yang tidak terlupakan karena saya mengajar di kelas rendah itu ketika ada anak yang pup di sekolah, pup di kelas. Ada anak yang pipis juga di kelas. Ada anak yang menjerit-jerit. Untuk itu, jadi guru di kelas rendah itu membutuhkan kesabaran yang sangat luas. Dan juga membutuhkan kerja keras ketika mereka moodnya sedang tidak baik. Tapi selama mengajar di kelas juga, selama ini sangat menyenangkan ketika mereka bisa melakukan apa yang sudah kita ajarkan kepada mereka. Apakah perubahan karakter, ataukah perubahan dari segi akademik mereka. Yang tidak bisa dilupakan, ya tanggung jawab menjadi seorang guru itu sangat besar, karena kita bukan hanya berhadapan dengan anak, tapi juga berhadapan dengan orang tuanya. Ketika orang tuanya mengerti apa yang kita sampaikan, itu sungguh sesuatu yang sangat berhasil. Sementara sekolah swasta itu tuntutan dari orang tua sangat banyak, dan ketika mereka tidak menerima apa yang kita sampaikan, maka itu juga menjadi sebuah tantangan yang besar, sebuah resiko yang harus dihadapi dengan penuh dengan kesabaran. Di kelas kita sudah bekerja sekuat mungkin, semaksimal mungkin, tapi masih saja ada orang tua yang tidak menerima. Kesalahan kecil yang kita lakukan biasanya menghapuskan kebaikan kita selama kita mengajar anak mereka. Mudah-mudahan menjadi sebuah pengalaman baru untuk siapapun yang melihat tayangan ini. Itu saja yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sadah. Saya jadi guru di SD Islam Cerdas.
Pengalaman saya selama mengajar di sini, alhamdulillah kesannya banyak yang baik, dan saya juga belajar memanfaatkan apa yang ada pada diri saya dan belajar apa yang harus saya tingkatkan. Pengalaman mengajar saya sebelum di SD Islam Cerdas Quran ini, saya mengajar di TK Istiqomah 5 selama kurang lebih 6 tahun. Setelah itu karena terdesak dengan anak, mengurus anak, terpaksa saya keluar dulu dan saya resign dulu. Kemudian sampai anak keluar sekolah dari SMK. Dan sudah itu saya masuk kembali, dapat panggilan dari SD Islam Cerdas Quran. Alhamdulillah, sebenarnya saya merasa tetap happy karena anak-anak menjadi satu lahan untuk saya berinspirasi, untuk saya bahagia, dan untuk saya berbagi cerita dengan mereka. Walaupun dalam dukanya mungkin ada karena orang tua mungkin ada yang tidak sesuai atau kurang sinkron dengan apa yang saya uraikan atau saya sampaikan, dengan apa yang saya lakukan atau dengan apa yang saya bicarakan. Tetapi itulah namanya hidup, tidak mungkin kita harus berjalan selamanya mulus, tetapi apapun tantangan yang akan datang kepada kita dan yang sudah datang kepada kita, itu adalah pelajaran yang sangat baik. Walaupun itu menurut hawa nafsu itu tidak mengenakan, tetapi menurut ilmu dan hikmah dari segalanya itu adalah kebaikan. Karena tidak mungkin kita berhasil tanpa melalui rintangan-rintangan. Dan rintangan-rintangan itu adalah tahapan-tahapan untuk kita menjadi lebih dewasa dan kita lebih berpikir lemah lembut, lebih berpikir bijaksana dari kejadian-kejadian itu. Sehingga itu menjadi dapat pelajaran yang cukup sambil kita mengajar, kita juga belajar. Menurut saya sebagai guru itu tidak ada yang merasa bahwa kita sebagai guru adalah lebih pintar, lebih bisa, lebih mampu, tidak. Tetapi sebenarnya kita belajar dari anak dan anak pun belajar dari kita. Kita saling mengisi. Kita perlu belajar dan anak pun perlu belajar. Seperti yang dianjurkan di dalam agama Islam, yaitu kita wajib mencari ilmu itu dari mulai Aisyah sampai kita masuk ke Luar. Jadi tidak ada salahnya kita belajar dari anak tentang karakter, tentang keadaan, tentang sifat dan sebagainya. Dan begitu pun anak-anak belajar materi tentang yang segala sesuatu ilmu yang mampu guru sampaikan. Nah, untuk saya sangat bahagia sekali Allah mentakdirkan saya sebagai guru. Itulah panggilan dari Allah dan itu menjadi tugas untuk saya, mudah-mudahan jadi amal kebaikan dan dapat menjadi pahala yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja yang dapat saya sampaikan, pengalaman sebagai guru, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Sri Rahmawati. Saya di sini sudah 9 tahun bekerja di SD Islam Cerdas Quran. Banyak sekali suka duka yang saya alami. Mulai dari SPP, pegang SPP, tabungan, eskul, pokoknya macam-macam segala tagihan semua ada di saya. Tapi insya Allah saya berniat, saya bertanggung jawab, saya bisa melaksanakannya. Banyak sekali suka duka yang saya alami di SD ini setelah 9 tahun saya bekerja. Ya begitulah, ada tagihannya yang mandek, ada juga yang belum nyampe tagihannya juga sudah bayar. Tapi itu semua sudah menjadi tugas saya. Doa saya, mudah-mudahan saya selalu sehat. Orang tua semua juga diberikan rezeki yang mudah, dilancarkan segala urusannya. Itu saja harapan saya. Perkenalkan, saya Nana Dino Abadiah. Saya mengajar dari tahun 2018 sampai sekarang. Pengalaman berkesan selama menjadi guru yaitu bisa mengenal
macam-macam kepribadian anak, macam-macam latar belakang anak, dan juga harus siap sedia menghadapi anak-anak dengan macam-macam kepribadian dan latar belakang tersebut. Menjadi guru berarti harus bersedia belajar sepanjang hayat, baik itu belajar dalam materi pembelajaran ataupun belajar dalam hal kehidupan. Menjadi guru harus bersedia menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak, mendengar keluh kesah anak-anak tentang hambatan-hambatan selama pembelajaran. Menjadi guru menyenangkan, tetapi juga banyak tantangan. Salah satu tantangan selama menjadi guru yaitu bagaimana cara menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak dan juga latar belakang pembelajaran anak, metode-metode yang sesuai dengan mereka. Itu saja pengalaman selama menjadi guru yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arif Hermawan SAG. Pengalaman saya mengajar sudah 4 tahun. Kemudian ada pesan dan kesan tersendiri menjadi guru itu, dan juga ada resiko ketika kita menjadi guru. Yang saya alami itu resiko menjadi guru. Pertama, kita itu harus siap menghadapi kondisi anak, yang mana tiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian, di samping kita harus menghadapi anak-anak, kita juga harus siap menghadapi orang tua, karena tidak selamanya orang tua itu sama pemikirannya. Adapun orang tua yang dia itu pemikirannya berbeda dengan tujuan yang diadakan di sekolah. Makanya menjadi guru itu adalah hal yang sangat berat menurut saya, dan juga merupakan pekerjaan yang sangat mulia menjadi guru itu. Makanya jangan sekali-kali kita semuanya merendahkan pekerjaan menjadi guru dan juga melampaukan pekerjaan menjadi guru. Ternyata menjadi guru itu banyak sekali rintangan dan juga tantangannya. Dari tadi kita harus siap menghadapi kondisi anak yang berbeda-beda, dan kita juga harus siap menghadapi kondisi dan juga karakter orang tua yang berbeda-beda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Mustiar. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman tentang dalam hal mengajar. Dulu saya mengajar di Madrasah Ibu Hidaiyah setara SD itu sudah 5 tahun. Kemudian hari ini, alhamdulillah saya sudah masuk ke 2 tahun di SD Islam Tembus. Menjadi guru atau pendidik dan tenaga kependidikan itu bukan hal yang mudah. Justru ada beberapa dampak, diantaranya dampak positif dan negatif. Yang saya rasakan dampak positif ketika mengajar itu: 1, saya untuk mengamalkan ilmu kepada anak. 2, bisa sama-sama saling belajar. Jadi bukan hanya murid saja yang belajar, tapi saya sebagai guru menjadikan media mengajar ini sebagai sama-sama mengingat ilmu. Nah, di samping kita mengajar kepada anak-anak, justru bukan hal mengajar saja anak-anak, akan tetapi mendidik dan membina akhlak. Kemudian ada beberapa risiko dalam hal mengajar ketika ada miskomunikasi atau informasi, baik itu dengan murid ataupun dengan orang tua. Maka guru tidak boleh mundur dari masalah, harus siap dalam menghadapi masalah sampai tuntas, dan jangan sampai menunda masalah itu. Nah, itu yang harus dipersiapkan oleh para pengajar. Ya, ketika masalah itu sudah selesai, maka kita pun akan tenang dan tidak akan terungkit kembali. Itu yang harus kita persiapkan, harus ekstra sabar, karena kalau kita tidak sabar dalam hal mengajar ataupun menghadapi orang tua, mungkin akan terjadi permasalahan yang sama. Itu mungkin sedikit tentang pengalaman ketika saya mengajar, dan alhamdulillah banyak hal yang saya dapatkan justru bukan hanya pengalaman, tapi transfer ilmu atau dalam hal mengamalkan dan siswa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Bu Imas dari Sekolah TK Rumpin, Rumah Pintar Wildanul Quran. Pengalaman saya di TK di Rumpin, alhamdulillah sangat membahagiakan. Cuman harus banyak bersabar karena ada sebagian anak yang bisa mengikuti dan ada yang tidak bisa mengikuti di tentang membaca. Ya ditentang membaca aja. Alhamdulillah di lain seperti bernyanyi, menari, alhamdulillah semuanya pada mengikuti. Ya, nah cuma segitu aja dari Ibu Imas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Syahni Khonsalabibah. Saya mengajar di kelas 2 SK. Ya, kesan-kesan mengajar di SK ini sebetulnya senang ya, karena anak-anaknya semangat. Dukanya hanya sedikit, mungkin setiap kemampuan anak kan berbeda. Jadi ketika menghafal ada yang cepat, ada yang juga yang lambat. Nah, itu yang menjadi salah satu tantangan untuk saya mengajar mereka. Dampak dan risiko dari tugas saya ini, yang pertama itu dari akhlak. Kalau misalkan akhlak kitanya kurang baik, khawatir akan ditiru oleh anak. Kemudian mood kitanya, jadi dari rumah sebisa mungkin ketika masuk kelas mood kita sudah siap mengajar. Jangan sampai masalah kita yang di luar terbawa di kelas. Jadi diusahakan semuanya harus sudah selesai sebelum kita masuk kelas supaya pembelajarannya lancar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari semua kesan-kesan yang saya rasakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Yayasan Generasi Cerdas Qurani Bandung, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum.